Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, NIM 2021119012 sebagai pemateri pertama. Langsung saja, bagian A yaitu kreativitas belajar siswa. Pengertian kreativitas belajar siswa. Kreativitas belajar siswa merupakan suatu bidang kajian yang kompleks yang menimbulkan berbagai perbedaan pandangan. Kreativitas juga merupakan sebuah ungkapan yang tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak yang berpendidikan ataupun bagi anak sekolahan. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Utami Munandar dalam Muhammad Ali dan Muhammad Asrori mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk mencerminkan kenalaran, keluasan dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengolaborasi suatu gagasan. Sedangkan menurut Getze dan Jackson dalam Celemeto juga mengemukakan bahwa pembahasan tentang kreativitas sering dihubungkan dengan kecerdasan. Sedangkan menurut Suarjo dan Eva Amenenia, Eliasa menerangkan bahwa kreativitas sebagai suatu proses memikirkan berbagai gagasan dalam menghadapi suatu persoalan ataupun sebuah masalah. Dari beberapa pandangan para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa kreativitas merupakan suatu proses berpikir dengan gagasan-gagasan yang digali dan ditumbuhkan demi mewujudkan sebuah inovasi yang baru. Adapun aspek-aspek kreativitas, ada 4 aspek. Yang pertama, ketangkasan, yang kedua fleksibilitas, dan yang ketiga orisinalitas, dan yang keempat yaitu elaborasi. Adapun hambatan pengembangan kreativitas yaitu ada 3 hambatan. Yang pertama dewasa, yang kedua tentang pendidikan di sekolah, yang ketiga tentang pendidikan guru dan orang tua yang masih kurang untuk memahami tentang arti kreativitas. Adapun bagian C yaitu faktor mempengaruhi kreativitas belajar. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama, situasi yang menghadirkan ketidakkelengkapan serta keterbukaan. Yang kedua, situasi yang menimbulkan dan mendorong timbulnya banyak pertanyaan. Yang ketiga, situasi yang mendorong menghasilkan sesuatu. Yang keempat, situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian. Yang kelima yaitu sesuatu yang menekankan inisiatif diri terhadap siswa, dan yang terakhir yaitu perhatian dari orang tua terhadap minat anaknya masih kurang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke materi kedua. Bismillah, saya Radia Maratus Salihah, NIM 202001190024. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu hasil belajar siswa. Pengertian hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh, dikuasai, atau hasil dari adanya proses belajar mengajar. Hasil belajar dapat berupa keterampilan, nilai, dan sikap setelah siswa tersebut mengalami proses belajar. Nana Sujana menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi, hasil belajar yang diperoleh siswa merupakan suatu tingkat penguasaan siswa terhadap apa yang telah dipelajarinya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam siswa, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi belajar. Paul Suparno dan Sudirman mengemukakan beberapa prinsip dalam belajar, yaitu yang pertama, belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. 2. Konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus. 3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan data, tetapi merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri. Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya, belajar mata pelajaran ekonomi, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti dengan bidang ekonomi. Hasil belajar itu dapat diperoleh dengan mengadakan evaluasi atau penilaian hasil belajar, di mana evaluasi itu merupakan bagian dari proses belajar. Tujuan penilaian hasil belajar adalah
untuk mengetahui tingkat pencapaian materi yang diajarkan sudah dipahami oleh siswa. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Rezki Aulia Anissa Sadir. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang kreatif. Nah, kreativitas merupakan spontanitas yang dapat berkembang melalui latihan-latihan siswa. Kreativitas juga secara sederhana membutuhkan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, perlu kita ketahui adanya ciri-ciri orang yang kreatif. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu yang tinggi, yang kedua inisiatif, yang ketiga memiliki imajinasi yang kuat, yang keempat percaya diri, yang kelima ingin mendapatkan pengalaman baru, yang keenam berani mengambil risiko, dan yang terakhir yaitu memiliki keyakinan yang kuat. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan kreativitas dengan hasil belajar siswa. Nah, kreativitas belajar merupakan kemampuan untuk menemukan cara-cara bagi problema-problema yang dihadapi dalam situasi belajar. Menurut Torrance, Getzel, dan Jackson menyebutkan bahwa kelompok siswa yang kreativitasnya tinggi tidak berbeda dengan prestasi sekolah dari kelompok siswa yang inteligensinya relatif lebih tinggi. Nah, berdasarkan pendapat tersebut bahwa kreativitas belajar siswa ini sangat memiliki keterkaitan dengan hasil belajar ataupun prestasi belajar siswa. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.